Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernah merasa malu dan ragu saat harus berbicara di depan orang banyak? Atau mungkin, kamu sering menahan diri untuk berinteraksi karena takut terlihat bodoh? Jangan khawatir, rasa malu bisa menghantui siapa saja, tapi kabar baiknya, itu bukanlah sesuatu yang tak bisa diatasi. Bayangkan, bagaimana kalau dalam 30 hari, kamu bisa keluar dari cangkangmu dan menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Yap, kali ini kita akan membahas cara mengatasi rasa malu dan membangun percaya diri dengan efektif. Siap untuk transformasi? Langkah pertama untuk mengatasi rasa malu adalah mengenali dari mana rasa itu berasal. Setiap orang memiliki alasan berbeda mengapa mereka merasa malu. Bagi sebagian orang, rasa malu mungkin muncul karena pengalaman buruk di masa lalu, seperti pernah dipermalukan di depan umum atau merasa ditolak oleh lingkungan sosialnya. Untuk yang lain, rasa malu bisa muncul dari self-criticism yang terlalu keras, di mana kita sering merasa tidak cukup baik atau takut gagal. Oleh karena itu, penting untuk meluangkan waktu merenungkan situasi-situasi yang memicu rasa malu. Tanpa pemahaman mendalam ini, sulit untuk benar-benar mengatasi sumber masalahnya. Setiap hari selama 10 hari pertama, coba tuliskan di jurnalmu tentang momen-momen yang membuatmu merasa malu. Refleksikan situasinya. Bagaimana perasaanmu saat itu, dan apa yang membuatmu merespons dengan rasa malu? Apakah itu karena kamu merasa dihakimi oleh orang lain? Atau mungkin karena ada ekspektasi yang terlalu tinggi yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri? Dengan menuliskan pengalaman ini, kamu tidak hanya bisa melihat pola yang mungkin berulang, tetapi juga mulai memahami bahwa ketakutan atau rasa malu tersebut seringkali lebih besar dalam pikiranmu daripada kenyataannya. Ini adalah langkah awal yang penting untuk membangun kesadaran diri. Setelah mengenali akar masalah, kamu bisa mulai merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Misalnya, jika kamu menyadari bahwa rasa malu muncul karena rasa takut akan kritik, kamu bisa belajar menerima bahwa kritik adalah bagian normal dari kehidupan. Sebaliknya, jika kamu merasa malu karena takut tidak sesuai ekspektasi orang lain, ini bisa menjadi kesempatan untuk menurunkan standar yang tidak realistis dan menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Pengenalan diri ini akan menjadi fondasi untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan mengatasi rasa malu. Setelah mengenali akar dari rasa malu yang kamu alami, langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan nyata. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan besar tidak datang secara instan. Jangan langsung memaksakan diri melakukan hal-hal yang membuatmu sangat tidak nyaman. Sebaliknya, fokuslah pada aksi kecil yang terukur. Contoh sederhana seperti menyapa orang asing, mengajukan pertanyaan di kelas atau meeting, atau berbicara sedikit lebih keras saat berada di ruang umum. Setiap tindakan kecil ini akan memberi dorongan positif dan meningkatkan kepercayaan dirimu secara bertahap. Tantangan-tantangan kecil ini memiliki efek kumulatif. Semakin sering kamu melakukan hal-hal kecil yang melawan rasa malu, otakmu akan mulai belajar bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Rasa takut yang awalnya mendominasi akan mulai berkurang karena setiap kali kamu berhasil, kamu memberikan bukti kepada dirimu sendiri bahwa skenario buruk yang kamu bayangkan jarang terjadi. Misalnya, jika kamu berhasil menyapa orang asing dan mereka merespons dengan ramah, ini akan membantumu memahami bahwa rasa takutmu seringkali tidak beralasan. Pada fase ini, konsistensi adalah kunci. Jangan takut untuk gagal. Karena setiap langkah, baik besar maupun kecil, akan membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan dirimu. Anggap ini sebagai latihan rutin, seperti membentuk otot di gym. Semakin sering kamu menantang dirimu sendiri dengan aksi kecil, semakin kuat kepercayaan dirimu tumbuh. Cobalah untuk menikmati proses ini, karena setiap kali kamu berhasil melampaui satu tantangan, rasa puas dan bangga akan membuatmu semakin termotivasi untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pada tahap akhir ini, kamu akan mulai menggunakan kekuatan visualisasi untuk memperkuat mentalitas percaya diri. Visualisasi bukan sekadar berangan-angan, melainkan teknik yang sudah terbukti membantu banyak orang meraih keberhasilan. Bayangkan dirimu dalam situasi yang biasanya membuatmu malu, berbicara di depan umum, memimpin rapat, atau bahkan sekadar berinteraksi di lingkungan sosial baru. Saat kamu membayangkan setiap detailnya dengan jelas, otakmu akan mulai terbiasa dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin. Bukan hal yang menakutkan lagi. Semakin sering kamu mempraktikkan visualisasi ini, semakin siap mentalmu untuk menghadapi situasi nyata. Namun,
Visualisasi saja tidak cukup tanpa tindakan nyata. Selain membayangkan, latih juga postur tubuh dan bahasa tubuhmu. Postur yang baik bisa berdampak besar terhadap perasaanmu. Mulailah dengan berdiri tegak, bahu yang rileks, dan tatapan mata yang fokus. Ketika kamu berbicara, latih juga intonasi suara yang tegas namun santai. Orang yang percaya diri seringkali menunjukkan tanda-tanda nonverbal ini. Dan menariknya, meskipun awalnya hanya berpura-pura, tubuhmu akan mulai percaya bahwa kamu memang lebih percaya diri. Ini disebut, fake it till you make it, dan dengan latihan konsisten, kamu akan mulai merasakan efeknya secara nyata. Yang terakhir, di tahap ini kamu harus terus melakukan tindakan nyata yang memperkuat kepercayaan dirimu. Jangan berhenti hanya karena kamu sudah merasa lebih baik, justru ini adalah saatnya untuk meningkatkan tantangan. Jika sebelumnya kamu hanya berbicara di hadapan teman atau kelompok kecil, sekarang cobalah untuk mengambil peran yang lebih besar, seperti mempresentasikan ide di depan banyak orang. Pengulangan dan eksposur terhadap situasi yang menantang inilah yang akan membuat rasa percaya dirimu semakin kokoh. Setelah 30 hari, kamu akan terkejut melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah, dan rasa malu yang dulu membatasi, kini hanyalah bayangan masa lalu. Selama 10 hari terakhir, visualisasi dan latihan fisik menjadi kunci untuk memantapkan kepercayaan dirimu. Dengan membayangkan dirimu menghadapi situasi menantang secara percaya diri, otakmu akan belajar menyesuaikan diri dengan skenario yang awalnya membuatmu gugup. Ditambah dengan latihan postur dan bahasa tubuh yang lebih percaya diri, kamu tidak hanya mengubah caramu berpikir, tapi juga bagaimana kamu membawa dirimu di hadapan orang lain. Ini adalah proses yang bertahap namun kuat, di mana setiap langkah kecil, baik di dunia mental maupun fisik, membawa kamu lebih dekat ke versi dirimu yang lebih percaya diri. Namun, tidak berhenti di situ. Visualisasi dan latihan postur harus diiringi dengan tindakan nyata. Melangkahlah keluar dari zona nyaman dan hadapi tantangan yang lebih besar. Ini bukan tentang menghindari rasa malu, melainkan menghadapinya secara langsung dan membuktikan bahwa kamu bisa mengatasinya. Dengan kombinasi antara mindset yang benar dan keberanian untuk bertindak, rasa percaya diri bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang bisa kamu bangun dan jaga. Jadi, teman-teman, rasa malu itu bukan akhir dari segalanya. Dengan mengenali sumbernya, melatih diri lewat aksi kecil, dan memvisualisasikan versi terbaik dari diri kita bisa melampaui batasan yang selama ini menahan kita. Perjalanan 30 hari ini mungkin penuh tantangan, tapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Ingat, kepercayaan diri adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Dan semakin kamu melatihnya, semakin hebat dirimu. Jangan pernah ragu untuk melangkah maju. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan tips menarik lainnya dari Katalis Kehidupan. Dan kalau kamu punya pengalaman atau tips sendiri tentang cara mengatasi rasa malu, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat kamu bisa berubah menjadi versi dirimu yang lebih percaya diri, satu langkah kecil setiap harinya.